Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang amat mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaran pena. Alamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia tentang apa-apa yang tidak diketahui. Pemirsa, kalau kita coba pahami lebih dalam makna yang terkandung dalam surat Al-Alaq pada 5 ayat pertama itu, sesungguhnya mengandung 3 persoalan pokok. 3 persoalan pokok. Yang pertama, tentang Allah yang telah menciptakan alam semesta. Yang kedua, tentang manusia yang telah diciptakan Allah dari segumpal darah. Lalu yang ketiga, tentang ilmu yang telah diajarkan Allah dengan perantaraan pena. Kemudian kalau kita coba lihat surat Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran, maka sesungguhnya juga mengandung 3 persoalan pokok yang sama. Lebih jelasnya mari kita coba kaji ayat itu satu persatu. Yang pertama, dalam 3 ayat pertama surat Al-Fatihah, Allah berfirman, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Jadi 3 ayat pertama ini jelas menerangkan tentang Allah. Allah yang mana? Allah yang memelihara alam semesta. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang menguasai hari kemudian. Ayat berikutnya berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi ayat ini jelas menerangkan tentang status manusia yang harus menghambakan diri hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepadanya juga. Jadi tentang manusia. 3 ayat terakhir dari surah Al-Fatihah berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Waladhdallin, lagi sesat. 3 ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ini jelas menerangkan tentang adanya 2 jalan. Pertama jalan yang lurus, kedua jalan yang sesat. Dan untuk mengetahui mana yang lurus dan mana jalan yang sesat, sudah barang tentu diperlukan adanya ilmu pengetahuan. Jadi jelas bahwa 3 persoalan pokok yang terkandung dalam surat Al-Fatihah identik dengan 3 persoalan pokok yang terkandung dalam surat Al-Alaq pada 5 ayat pertama. Allah, manusia, ilmu pengetahuan. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah maksudnya kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini harus memperhatikan aspek hubungan manusia kita dengan Allah. Itulah yang disebut dengan hablum minallah. Kita melaksanakan sholat, berzikir, berdoa, puasa, haji dan seterusnya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Kita juga harus memperhatikan aspek sosial, hablum minannas. Inilah poin yang kedua. Tolong menolong, saling menghargai, membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Itu hablum minannas. Sedangkan aspek yang ketiga, ilmu pengetahuan. Nah, ini jelas mutlak. Apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka ilmu pengetahuan mutlak harus kita tuntut. Kita harus cari. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis menerangkan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, wajib atasnya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi.
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka wajib pula memiliki atasnya ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya memiliki ilmunya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah 3 persoalan pokok yang merupakan titik tolak bagi kita selaku muslim apabila kita ingin kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat, sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan terutama selepas sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, berikan pula kami kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau suka pada video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.